ormas itu slogan anarkis. Mereka kalau setiap masuk ormas tuh dikasih tahu tidak sama yang di atasnya nih seperti apa strukturnya, organisasinya kayak apa, tujuan ormasnya itu apa. Jadi seolah-olah ormas ini preman yang diseragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel Mang Dragon TV ya, bersama saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Arif Dales, si tukang nasi goreng yang sedang magang jadi host. Iya, kita kembali lagi di program Orasu Mang Arif ya, obrolan di Roda Susu episode kedua Mang Arif ya, karena kemarin sudah episode pertama, sekarang episode kedua nih. Mudah-mudahan program Orasu ini bisa menjadi booming ya, menjadi menaikkan Mang Dragon TV, dan juga mudah-mudahan video Orasu ini bermanfaat untuk kita semua yang nontonnya. Hari ini kita alhamdulillah nih ada konsumen ya, beli susu ka dieu nya jauh-jauh ti mana kan? Tapi di Cimahi. Jauh-jauh ke Cimahi beli susu Mang Dragon, tah jauh-jauh ya. Langsung saja kita tanya-tanya. Kita ngobrol-ngobrol dengan, kenal Kang, siapa Kang? Abdi Majah. Kang Majah. Ya, Majah, Arif. Boy. Boy. Sanes berapa? Sebenarnya mah nggak kenal sih, untuk kenalannya sebenarnya nggak kenal. Cuman ini mah diperkenalkan ya kadulur Mang Dragon TV-nya supaya karena ya. Nah, jadi Kang Majah, di program Orasu ini kita mengobrol-ngobrol dengan konsumen susu Mang Dragon. Jadi beli susu di Mang Dragon mah gratis masuk YouTube. Mantapnya. Itu makanya untuk dulur Mang Dragon TV kiloan kan ya. Untuk dulur Mang Dragon TV nu hayang asup YouTube Mang Dragon, tinggal beli susu di Mang Dragon ke asup YouTube Mang Dragon ya. Di sini kita akan membahas hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan oleh para warganet Kang Majah gitu ya. Tentang apa tampaknya? Nah, kemarin ini di Kota Bandung khususnya sedang ramai ormas nih kan ya, sedang ramai ormas, dan bukan hanya di Bandung sebetulnya Kang Arif, Beberapa kota juga ya. tapi di Instagram itu di akun-akun sitpost ya, akun sitpost itu apa ya, kayak akun-akun komedi gitu lah ya. Jadi bikin meme tentang ormas. Nah, itu menarik sekali ya. Disebutnya bukan masalah sih ya. Bukan masalah sebetulnya. Masalahnya mah cuman ini hanya sebatas opini warga yang menunjukkan bahwa di situ tuh seperti gimana ya, ormas itu seakan-akan slogan anarkis. Betul. Ya. Nah, itu masalahnya seperti apa sih sebetulnya Kang Rian? Jadi yang saya tahu nya Kang Arif, saya kira Kang Majah jadi diajak ngobrol nih gua. Jadi yang saya tahu itu ormas itu adalah sebuah sarana untuk perkumpulan orang-orang masyarakat yang mempunyai satu tujuan yang sama. Itu ormasnya. Tapi ya itu banyak yang salah arti atau salah tangkap mengenai ormas tersebut. Menurut Kang Majah sendiri nih, bagaimana tanggapannya mengenai ormas yang saat ini mungkin bisa dibilang disfungsi ya? Disfungsi betul. Keluar dari fungsi, ya keluar dari jalur. Bagaimana nih dari Kang Majah sebagai warga Kota Bandung atau warga Indonesia? Kalau saya sendiri sih sebagai masyarakat ya, betul, khususnya Kota Bandung, menyayangkan kali kalau misalkan ada ormas-ormas atau oknum-oknum yang masih meresahkan warga atau merugikan orang banyak gitu. Ya sangat menyesal gitu ya melihatnya, karena jauh dari fungsinya sendiri. Padahal mereka kalau setiap masuk ormas tuh dikasih tahu tidak sama sama yang di atasnya nih seperti apa strukturnya, organisasinya kayak apa, tujuan ormasnya itu apa. Harusnya seperti itu sih Kang Rian. Betul. Karena ini ya, dari salah satu laman di web ya, menyebutkan bahwa ormas dan LSM itu merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Jadi memang tidak sesuai dengan peran dan fungsinya gitu. Tapi sebetulnya bila kita dilihat lebih jauh, kita tinjau lebih jauh ya, peran ormas itu sebetulnya kalau misalkan kita lihat ada positif ada negatifnya. Betul. Hanya saja yang sekarang berkembang gitu kan, banyak nu negatif. Nah, contohnya kalau misalkan kemarin kasus yang
bahasa Sunda tuh. Ah, Bahasa Sunda tuh betul. kan dalam tanda kutip ormas yang Harusnya paling depan ya. Ya, garda paling terdepan, depan ya. gitu kan, sampai ibaratnya dalam tanda kutip juga kasus itu bisa dikawal sama ormas Betul. tersebut gitu. Hmm. Nah, yang jadi masalah itu kemarin pas udah naik maung nih. Naik mau hidung lain. Maung hidung gitu kan, Maung itu yang jadi masalah. Jangan sampai gitu kan dengan adanya ormas tersebut malah jadi cap jelek. Tuh. Ya. Yang harusnya yang tadi itu apa? Menjembatani, memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat. Betul sekali. Tapi yang sekarang realita yang ada, yang terjadi, yang dilihat itu ya adalah ormas ini malah menjadi arogannya. Contoh seperti misalkan orang keur ngabangun ya di salah, misalkan di sisi jalan gitu kan. Terus ormas nu marementaan duit keur ngabangun, padahal nu keur ngabangun teh keur ngeluarkeun duit loba butuh duit. Orang-orang Ieu kecil oge deh, orang-orang nya. kecil oge nya. Ini menarik nih Kang Dian nih, karena sudah menjadi rahasia umum ya. Nah, Ya, betul. Menurut Kang Maja nih, sebetulnya si ormas tersebut tuh preman atau naon sih sebenarnya dalam kacamata Mang Maja itu? Preman atau keseragaman atau gimana? Kadang ya kalau seperti masyarakat umum apalagi yang awam berpikirnya sejauh ini ya lebih ke situ sebenarnya Mang Arif. Jadi seolah-olah ormas ini preman yang diseragami gitu. Padahal kan bukan. Kalau misalkan kita melihat jauh ke fungsi-fungsinya kan, sebenarnya positifnya banyak. Betul. Terus juga di kinerja ormas ini tuh bagus gitu, harusnya mah buat masyarakat sendiri gitu. Sedangkan yang kita lihat sekarang jauh dari fungsi-fungsinya. Harusnya kan lebih dari itu ya, Mang Arif ya. Jadi kalau bisa kita bukan simpulkannya, maksudnya kita pelajarin ya. Yang salah tuh sebetulnya dari sisi pemerintahnya yang memang membiarkan ormas seperti itu, atau memang orang-orang yang terdahulu dalam ormas di ormas tersebut yang tidak membimbing anak buahnya nih. Sebetulnya apa sih sebetulnya yang terjadi gitunya? Sebenarnya mah kalau menurut saya sih peran pemerintah udah bagus sih tentang Udah ormas bagus. ya. Cuma mungkin ada koreksi dikit-dikit. Terus seperti atasan-atasan dari ormas itu sendiri mungkin udah memberi arahan yang bagus. Tapi mungkin juga di bawah-bawahnya yang belum mengerti fungsi-fungsi Betul, ormas itu. betul. Karena kan setiap organisasi pasti ada oknum ya, Mang Rian ya. Kita Betul. tidak terlepas dari itu juga. Cuman yang sebagai masyarakat sendiri saya minta saran tuh menyarankan bahwa kalau ormas tuh jangan terlalu Arogan. apalagi ke rakyat-rakyat kecil gitu kan. Kasihan juga, mereka juga sama mencari suap nasi. Betul. Gitu kan. Memang betul sekali. Dan yang kalau misalkan berbicara mengenai ormas gitu kan, itu kan namanya organisasi masyarakat. Mas. Organisasi masyarakat gitu kan, sudah barang tentu gitu kan. Di dalam organisasi itu pasti ada aturan dasar. Ya. Tidak akan mungkin tidak ada pembinaan. Hanya Ya, saja betul. mungkin si krocok-krocoknya kan karek asup gitu Ya, kan, karek yang belum asup, paham ya. tidak tahu dengan aturan. Orang ormas. Nah, itu. Jika ormas tapi Ya. tidak tahu aturannya seperti apa. Berarti kalau seperti itu bisa kita sebut bahwa dia baru masuk tidak dibimbing oleh atasan-atasan di dalam Bisa organisasi juga. tersebut. Jadi itu memang seperti sembil bermata dua gitu. Anjing, namun sambil bermata dua teh kumaha aja. Dan di satu sisi ormas itu menguntungkan, di sisi lain merugikan. Salah satunya ketika ada pembinaan itu kan tadi Ya. dikatakan bahwa itu salahnya si Petingginya, para petingginya. bahwa tidak membina. Padahal mas sudah membina kan, jadi salahnya di mana gitu? Apakah dari yang anggota barunya paham atau memang salah pembinaan? Itu memang harus dibuka lebih jauh lagi. Kalau seperti itu mah jadi kita analogikan seperti guru dan murid. Contoh nih gini. Kalau misalkan murid gagal, yang gagal siapa? Gurunya kan. Walaupun misalkan si muridnya belet gitunya misalkan atau kurang mengerti, berarti kan gurunya yang tidak baik menyampaikan
ilmunya ke muridnya gitu kan. Nah, apakah bisa disamakan seperti itu? Jawab lagi saya ya. Duluan Bang Arif, duluan. Hajar. Ya, jadi sebetulnya memang itu sih sistemnya, sistem juga gitu kan. Ketika misalkan guru atau ibaratnya pembina sudah memberikan dengan SOP standarnya seperti itu gitu kan. Hanya saja ketika misalkan pemahaman dari si anggotanya aya nu ngerti aya nu beuleut. Ya. Nah, eta jadi memang tidak bisa disalahkan pembinana atau si anggotana. Itu memang harus adanya sinergi. Ya. Kalau kita memang ingin jadi ormas yang baik itu harus ada sinergi. Amanat gitu. Itu bisa nyalahkeun anggotana eta mah belegu gitu. Da belegu gara-gara pembinana, cek pembinana. Orang sebenarnya sesuai dengan SOP. Malahan kadang saya sendiri sebagai masyarakat gitu ya, kadang aneh ormas ini tuh orang-orang masuk ormas ini tuh ya khususnya buat nyari duit, Betul. atau buat nyari Pamor. kekuatan atau sebagainya lah gitu ya. Ya. Selebihnya dari itu apa gitu, apa tujuannya masuk ke situ ormas itu apa? Sedangkan kan kebanyakan yang kita lihat sekarang ya itu tadi Bang Rian, banyak yang jauh dari fungsi-fungsinya, malahan Betul. kan majegan atau naon kan gitu, lebar gitunya. Sayang sekali. Kalau tadi membahas masalah masuk ormas ingin mencari uang, karena kita tidak menutup mata lah ya, karena ningali ormas-ormas ayeuna teh seutik-seutik pasti duit Ya. Nyawa orang kita tidak tahu nih sebetulnya seperti apa. Cuman kalau misalkan para ormas ini memang masuk ormas supaya nyari uang, yang disalahkan kata saya mah bukan mereka, tapi pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena apa? Karena mereka mencari uang di ormas itu untuk makan besok, betul kan? Nah, apa sih sebenarnya yang salah? Bukan mereka yang salah. Mereka tidak ada lagi cara untuk mendapatkan penghasilan. Akhirnya mereka mencari penghasilan dengan cara yang mungkin masuk ormas gitu. Lalu dapat penghasilan. Nah, harusnya pemerintah itu mewadahi para ormas yang memang mencari uang di sana di ormas. Contohnya misalkan dari narik apa gitu kan. Harusnya itu diwadahi oleh pemerintah supaya mereka itu lebih kreatif dan bisa lebih produktif, bisa mencari uang dengan halal gitu dan baik dan benar. Menurut saya seperti itu. Dan nggak ada orang yang dirugiin ya. Tidak ada orang yang dirugiin. Gitu untuk orang mah. Jadi nya eta mah terserah edek itu mah balik lagi nya ka dulur Mang Ragon, misalkan edek nyalahkeun ormasna heuh gitu mah orang mah, tapi selama ini saya rasa gitu yang harusnya jadi PR pemerintah sebetulnya harusnya dibenahi lagi. Harusnya dibenahi lagi mereka itu harus diberi wadah lah supaya mereka itu lebih produktif, lebih kreatif. Ini ada contoh ormas sini. Sini. Ini ormas nih. Nah, gitu nya. Nah, harapan dari Kang Maja sebagai masyarakat nih untuk ormas, ya untuk ormas lah apapun itu, ormas apapun ya, kita tidak menyebut nama ormas satu dan lainnya ya. Mungkin keseluruhan ormas nih, apa sih harapan Kang Maja bagi masyarakat untuk kedepannya nih? Harapan saya sih semoga Bandung atau kota-kota lain lebih kondusif ormas-ormasnya. Betul. Terus pemerintahnya bisa yang kayak tadi Kang Rian mewadahi satu ormas itu dengan lebih apik ya Kang Rian. Terus jangan ada lagi lah senggolan-senggolan, mendengar lagi oknum-oknum yang memeras rakyat kecil. Nah, itu dia. Ya, jadi seperti itu obrolan kita mengenai ormas atau organisasi emas-emas. Organisasi emas-emas ya dah. Lamun di Sunda mah orkang, organisasi akang-akang. Lamun Jakarta orbang, organisasi abang-abang. Gitu nya. Jadi itu saja untuk Orasu episode kedua bersama Kang Maja ini ya. Intinya mah mudah-mudahan ya tadi betul seperti apa yang dikatakan oleh Kang Maja, mudah-mudahan ormas di Kota Bandung khususnya umumnya di seluruh Indonesia atau seluruh dunia, pokoknya mah ormas seluruh dunia lebih kondusif lagi, lebih ditata lagi, terus dipelajari lagi apa itu peran fungsi ormas. Lalu apa tujuan ormas, apa kewajiban ormas, itu harus dipelajari lagi supaya tidak ada gesekan-gesekan lagi di antara kita. Ya, itu saja mungkin. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Maja? Cukup Kang Rian? Kalau saya semoga saja pandemi kali ini cepat selesai. Amin. Amin. Ya. Karena ya susu sepi. Jadi dia kena Orasu itu supaya ramai. Gitu ya.
Itu saja mungkin ya untuk video Orasu kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa sampai ke pemerintah dan pemerintah menjadikan catatan gitunya bagi ormas gitu ya. Padahal sudah ada undang-undangnya ya, undang-undang ormas ada itu kan. Sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datang dari Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Saya Sirian Sugandrong, itu belum terkenal. Dan saya Ridwan si tukang nasi goreng yang sering pakai jadi host. Dan saya Maja. Ya itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.